Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fresi Jumzal Gestia dengan NIM 2211212050 dari kelas 4 Biomedik. Dan kenalin, ini rekan aku Dinda Septriolana dengan NIM 2211211013 dari kelas A4 Biomedik. Selamat nonton guys. Ci, aku jadi kepikiran deh, Ci. Apa tuh, Din? Cara kita bernafas dalam sehari-hari ini menurutmu tuh udah termasuk pernafasan normal atau belum sih? Jadi gini nih, Din. Seseorang tuh bisa dikatakan bernafas dengan normal apabila dia tuh bernafas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat, dan itu tuh berlangsung secara berkesinambungan. Oh, 12-20 kali per menit. Ya. Terus terkait organ-organnya tuh kamu udah tahu belum nih, Ci? Aku kurang ngerti gitu, Ci, pembagiannya. Jadi organ-organ pada sistem pernafasan kita itu terbagi menjadi dua, Din. Yang pertama ada sistem pernafasan bagian atas, yang kedua sistem pernafasan bagian bawah. Nah, yang sistem pernafasan bagian atas nih terdiri dari rongga hidung, sinus, faring, sama laring. Kalau yang bagian bawahnya, Ci? Kalau yang bagian bawahnya itu ada trakea, bronkus, paru-paru, sama diafragma nih, Din. Terus apa lagi sih terus yang nih, Din, tahu? Aku kurang banget, Ci, masalahnya sistem pernafasannya. jadi sistem pernafasan manusia tuh ada yang kebagi dua nih, Din. Oh, kebagi dua. Ada yang melalui dada Itu sama cara kerjanya, perut. Ci? Iya. Dada sama perut. Dada sama perut. Jadi kalau sistem pernafasan dada ini, Dada. ketika kita melakukan inspirasi atau pas Menghirup bernafas, udara, itu tuh otot antar tulang rusuk kita akan terangkat. tulang rusuk terangkat. Ya. Terus, Ci? Terus kalau yang diafragmanya, Didin, Diafragma. otot diafragma kita datar. Mendatar. Kebalikan dari tulang rusuk. Iya. Nah, terus kita tuh lebih sering itu di nafas sama otot diafragma. Sama pernafasan diafragma. Tapi seiring bertambahnya usia, kita tuh lebih sering menggunakan sistem pernafasan dada. Dada. Jadi ada perubahan gitu ya, Ci? Iya. Oh ya, Ci, aku mau cerita dikit nih, Ci. Minggu kemarin sih lebih tepatnya, aku kan ikut kemah kan, ya, Ci. Tapi aku nggak bisa tidur loh, Ci, semalaman. Kenapa tuh? Soalnya temen aku yang di deket aku itu ngorok terus, Ci, berisik Serius? banget. Demi apa berisik? Ya Allah, itu menurutmu ngorok itu termasuk kelainan dalam sistem pernafasan kita atau dalam sistem organ tubuh yang lainnya, Ci? Jadi gini, Din. Kalau ngorok tuh biasanya tuh disebut apnea tidur. Oh, namanya apnea tidur ya, Ci? Iya. Jadi apnea tidur tuh atau sleep apnea itu tuh gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan kita tuh terhenti selama beberapa saat pas kita tidur. Terus namanya aja udah apnea tidur ya kan? Terus, Ci? Terus penderita apnea tidur tuh dapat berhenti nafas selama sekitar 10 detik sebanyak ratusan kali selama ia tidur. Ratusan kali, ngeri ya? Iya, ngeri banget. Terus itu tuh bahaya banget loh, Din. Kenapa kok ya? Kenapa tuh ya Allah, Ci? Karena itu tuh menyebabkan tubuh kita tuh kekurangan oksigen. Dan muncul keluhan kayak sesak nafas gitu di malam hari. Ya, saat kita tidur. Itu tuh di malam hari aja atau saat kita tidur? Saat kita tidur. Oh, saat kita tidur ya sih, lebih tepatnya. Ya. Menurutmu apa tuh, Ci, penyebab seseorang tuh terkena apnea tidur atau sleep apnea ini? Jadi penyebab sleep apnea ini ada 3 nih, dia. Ada 3. Yang pertama tuh ada obstructive sleep apnea. Ini nih terjadi ketika belakang tenggorokan terlalu rileks. Ini membuat saluran pernafasan kita tuh menyempit. Atau menutup saat menarik nafas. Misalnya kayak lidah kita tertelan. Lidah tertelan.
Terus yang kedua tuh ada central sleep apnea. Sentral. Ya, itu tuh terjadi ketika otak tidak dapat mengirimkan sinyal dengan baik ke otot yang mengontrol pernafasan. Hal ini menyebabkan penderita tidak bisa bernafas selama beberapa saat. Oh iya, iya. Yang kalau yang ketiga sih kan tadi ada 3. Iya, yang ketiga itu ada complex sleep apnea. Kompleks. Ini nih gabungan dari obstruktif tadi sama Sentral. sentral tadi. Terkait faktor risiko dari kelainan ini tuh apa sih, Ci? Faktor-faktornya. Faktor resiko ini Iya. yang pertama tuh jenis kelamin itu laki-laki. Berarti lebih dominan gitu laki-laki yang terkena iya. sleep apnea ini. Ya, terus iya, paham. karena mereka merokok juga nggak sih? Iya, soalnya cowok kan banyak merokok iya, kan, Ci. makanya lebih dominan yang cowok. Iya. Nah, terus Iya, usia bener. yang 40 tahun ke atas. Oh, berarti lebih sering yang tua gitu ya yang terkena sleep apnea. Iya. Terus yang ketiga tuh yang punya mandel. Amandel. Terus hambatannya terdapat hambatan di hidung akibat tulang hidung yang bengkok. Iya. Terus memiliki penyakit alergi atau gangguan sinus. Gangguan Sama alergi. mengonsumsi minuman alkohol dan mengonsumsi obat tidur. Oh Din. gitu. Terkait gejalanya nih, Ci, kan mudah paham betul nih sleep apnea nih gimana. Kalau gejalanya apa tuh, Ci? Gejala-gejala dari penyakit ini. Gejala-gejalanya itu yang pasti ya kita tuh ngorok sangat keras Iya, gitu. ya Allah, yang kayak tadi kan. Nah, terus kita Iya, tuh ya. pas kita lagi tidur kita tuh berhenti nafas gitu loh selama beberapa saat, kali atau beberapa saat. kali. Siap tuh nafas kita tuh tersenggal-senggal gitu pas kita ngambil nafas. Iya, Kayak iya. sesak nafas saat tidur. Kayak susah gitu ya, Ci. Iya. Tuh pas kita bangun dari tidur nih Dian, kita tuh kayak dicekik gitu loh. Oh iya, berarti nggak jauh-jauh dari sesak nafas kan? Tuh kita tuh kayak sulit tidur, insomnia. Itu juga termasuk Dian. Iya. Kapan sih, Ci, kita tuh harus ke dokter terkait penyakit ini tuh? Kita tuh harus ke dokter apabila kita ngalamin gejala-gejala kayak tadi tuh Dian. Kalau udah terlalu parah gitu nggak sih? Iya. Iya. Terus ketika kita setelah merasa kualitas hari kita tuh nurun, kita juga itu. Kalau dia pengobatan dari ini tuh gimana sih? Lu tahu nggak? Kayak pengobatan atau pencegahannya gitu, penanggulangannya. Sleep apnea tuh yang ringan itu dapat ditangani secara mandiri. Misalnya dengan menurunkan berat badan, berhenti merokok. Berarti penanganan dari dalam diri gitu ya, Ci? Berhenti mengkonsumsi alkohol, mengubah posisi tidur itu menjadi menyamping atau tengkurap. Jadi kalau yang udah parah itu melakukan kayak terapi khusus. Terus ada kayak operasi gitu dia. Ngeri ya, Ci? Ngeri banget. Itu aja sih dia. Kalau pengobatan itu. Iya, benar. Kalau kan tadi kan udah ngobat nih, pasti ada dong cara kita cegah supaya kita nggak terjangkit kelainan ini. Apa sih, Ci, pencegahannya? Pencegahannya itu yaitu salah satu upaya dia berhenti merokok. Itu yang penting. Tuh kayak berhenti minum alkohol juga Din. Iya. Oke, tadi udah dijelasin nggak sih? Iya. Ya Allah, iya, paham. Ya, benar. Dan umumnya itu cowok kan yang kena, dan soalnya kan orang yang di atas 40 masih. soalnya kan kalau cowok tuh lebih sering merokok daripada cewek. Benar. Makasih banyak nih, Cim, terkait penjelasan tentang sistem pernapasan normal, tentang ngorok-ngorok yang apnea tidur ini. Itu sangat luar biasa sih, pengetahuanku bertambah tentang apnea tidur ini, apalagi kan ya. Soalnya sebelumnya aku nggak tahu ngorok ini, aku kira itu kayak kelelahan gitu doang, ternyata kelainan. Makasih, Cim.